Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyihi al-istaqbalana bihi min ibadatil awtan wal asnam wa ala alihi wa ashabihi nujabail barar bil kiram. Amma ba'du. Habib Ahmad Ghazali yang selalu kami hormati, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Rais Suriah dan jajarannya, pengurus cabang dan jajarannya, pengurus MBC, pengurus lantik, jamaah semuanya menghormati. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, malam ini, malam tanggal 15 bulan Komariah, sebagaimana rutin kita lakukan, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kemauan dan kemampuan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mempertajam wawasan, baik kajian hikam maupun kajian tafsir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita akan selalu mendapatkan barokah, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke hari Nabi Muhammad SAW, dan harapan dan kita akan senantiasa mendapatkan bimbingannya melalui para ulama, para alim, para ulama, sehingga kita akan beroleh kebahagiaan hidup fitri dan dunia akhirat, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Saya minta dulu, karena mungkin nanti saya mohon pamit. Setelah saya di sini, saya pamit karena di rumah ada acara, karena katanya al-asobru jamilun wal istiqomatu karomatun. Jadi saya menjaga istiqomah, saya tetap datang untuk isi kajian ini. Mudah-mudahan dengan kita menjaga istiqomah, kita akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata al istiqomah khairun min alfi karomah. Karena logikanya kita akan dapat karomah kalau kita sudah mampu istiqomah. Kalau belum istiqomah, nggak usah ngarepin karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kami ingin menjaga itu. Adfin wujudaka fi ardil khumul. Ini yang akan saya terangkan. Beda politik, beda tasawuf, ya kan? Yang ada tasawuf, kayak gini ngomongnya kayak mau sih, kalau ngomong beda kayak gini. Kok Mas Taufik, apa jenenge protes? Kok gini mau ngomongnya kayak gue? Kok sih ngomongnya kayak dia? Ini mau menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh Suriah, mempertegas. Nah, siki Arab mengkaji matan hikam. Pas kebetulan adfin wujudaka fi ardil khumul. Nah, untuk lanjenengan kita semuanya ini supaya dalam-dalam mengubur diri kita. Maksudnya apa? Biasa kalau di tasawuf itu ada yang istilah namanya salik. Salik itu orang yang sedang melakukan amalan-amalan dalam rangka menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Salik namanya. Nah, kita juga sama sebetulnya, walaupun kita belum berthariqah. Nah, oleh karenanya saya sih menghimbau lah, mengharapkan kepada kita semuanya yang belum baik thariqah, ayo pada baik thariqah. Wis baik thariqah terus Mas Taufik. Nah, ulung cepet-cepet baik thariqah. Mengko nang bali tadi tahu atau tadi apa bisa adil mana loh. Iya, sekarang ini kan kadang-kadang adilnya pernah kene tapi nantinya ora adil kan. Nah, itu. Jadi kalau sudah kita baik thariqah, ada bimbingan dari mursyid, kemudian kita di dalam melakukan amalan, melakukan kehidupan ini akan sesuai dengan petunjuk daripada guru kita, kan gitu. Ya, thariqah sih macam-macam. Thariqah ini
yang muktabaroh. Thariqah yang muktabaroh itu tidak kurang dari 50 thariqah. Nah, thariqah ini yang di Indonesia yang besar ini Qadiriyah, Naqsabandi Khalidiyah, Sadiriyah, kemudian ada Satoriyah, ada Tijaniyah. Kalau yang lain nggak begitu kelihatan, tapi yang kelihatan yaitu ada lagi Naqsabandi Khalidiyah, Sadiriyah, kemudian ya Satoriyah, Tijaniyah, itu yang kelihatan besar di Indonesia. Khususnya di Lampung itu yang paling besar adalah Qadiriyah, Naqsabandiyah. Sama, tapi intinya sama, tujuannya adalah untuk usul kepada Allah SWT agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk dari guru kita sudah mendapatkan bimbingan dari guru kita, kemudian kita kebetulan orang yang sudah melaksanakan jalan menuju usul kepada Allah SWT, ini kan maksudnya dinamakan wali Gusti Allah. Nah, untuk jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya harus melalui salin ini, melalui perjalanan ritual kita. Ada yang dengan cara memperbanyak kalimat zikir, ada yang pakai dalailul khairat, sholawat, ada yang banyak macam. Tapi kebanyakan thariqah yang ada itu yang diamalkan adalah khususnya zikir kepada Allah berupa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita ini sudah memperoleh kedudukan di situ, ini jangan sok senang istihad, senang bukan pameran ya, senang terkenal gitu. Coba contoh kayak Gus Dur aja. Gus Dur itu kelihatan kewaliannya itu ya setelah beliau meninggal. Setelah beliau meninggal ada karomah yang Allah berikan kepada beliau, tapi ketika beliau masih hidup ini nggak kelihatan, tapi kelihatannya setelah beliau almarhum Gus Dur itu. Nah ini kalau sekarang kan ya kalau kita di masyarakat umum kayak kita ini baru jadi ketua cabang aja udah melitinya perempuan. Ya kan, jadi ketua MPC pemeliti gitu kan. Makanya tadi kalau toh yang disampaikan oleh Pak Kiai Isom tadi, wakam bimasurin bibarakatil mastur. Loh, kita ini hebat hari ini kan sebab mastur. Saya nggak boleh saya merasa paling hebat di Provinsi Lampung, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau nggak ada Pak Haji Mahfud nggak mungkin ini mau jadi ketua Tanfidiyah kan. Dulu Tanfidiyah, saya jadi ketua Tanfidiyah 5 tahun, 1 periode kemarin. Itu bisa tidak serta-merta begitu jadi ketua cabang. Loh, saya jadi ketua cabang karena ada, saya jadi ketua wilayah karena ada ketua cabang. Ketua cabang jadi ketua cabang karena ada ketua DPC, demikian seterusnya sebagainya. Nah, oleh karenanya yang paling penting bagi kita adalah bagaimana agar kita ini memperoleh barokah. Kita ngurusi NU kita loh, ngurusi NU ini barokah. Tadi kembali dan adfil wujudaka fi ardil khumul. Jadi bagi salik, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kan mesti harus ada kaitannya dengan keterangan yang kemarin. Keterangan yang kemarin itu kan al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha sidrul ikhlasi fiha. Jadi amal-amal yang dilakukan oleh kita itu kalau tidak ikhlas itu sebagaimana kayak mayit, kayak patung rajanitan tuh bisa gitu. Nggak ada manfaatnya apa-apa. Aslinya nggak bisa apa-apain gitu loh. Nggak bisa apa-apain. Makanya kalau kejadian di di zaman jahiliyah
ada Uzza, ada Lata sebagainya yang anggapannya patung atau itu bisa memberikan manfaat, bisa mendekatkan kepada Sang Maha Kuasa sebagainya, itu kan bohong aja, itu kan cuma anggapan-anggapan saja. Jadi amal-amal yang kita lakukan itu, ibadah yang kita lakukan, kalau tidak ikhlas itu kayak mayit, kayak patung, nggak bisa mandi sendiri. Kalau nggak dimandiin, nggak bisa jalan. Kalau nggak di digotok, ya kan? Kalau si salik melakukan amal itu dengan ikhlas dan istiqomah, Allah akan memberikan karomah. Takkan tetapi perintahnya Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab kitab ini kon dikubur jauh-jauh, dalam-dalam gitu. Bahkan diilustrasikan pada contoh, kalau sampeyan mau nanam, kalau tanaman benih tanaman itu tidak dikubur, ini tidak akan sempurna tumbuhnya, bahkan kadang-kadang kalau itu tidak ditanam, cuma ditabur aja, ini untung-untungan. Kalau umpamanya tumbuhnya nggak sempurna, nggak bagus. Kalau kebetulan nggak belum tumbuh, ada burung, ya nasibnya untuk makan burung itu. Nah, kata-kata hikmah ini susah dilakukan, susah dilaksanakan oleh kita. Kenapa susah dilaksanakan oleh kita? Nggak pas dengan nafsu kita. Kita mah baru bisa ya, kalau kayak orang-orang hikmah itu, ya Allah ya Abdul Jabbar gitu kan, wah sudah diperlihatkan tapi ini kalau perjuangan beda ya. Kalau perjuangan ya, kalau bangsa kayak Pak Garbosa digiris di atas paku, kemudian digiris mobil, kemudian ada yang ditarik dengan mobil dan sebagainya, dibacok nggak apa-apa sebagainya. Itu orang hikmah kan kayak gitu. Kalau itu untuk perjuangan ya terserah bagaimana kita mau menilainya kan gitu kan. Tapi secara pribadi kita masing-masing kubur dalam-dalam apa yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala berupa derajat, berupa pangkat yang Allah berikan kepada kita, agar kita kubur yang dalam-dalam supaya kita nggak kelihatan, nggak masuk. Kalau kita mendapatkan apa, kedudukan apa, ya secara umum aja lah. Kalau kita punya status sosial, apapun status sosial kita, ya wis aja dianggap malah ngomong di mana. Loh ini loh ketua MU Provinsi Lampung, gitu. Loh ini loh wakil Syuriah di Lampung, maksudnya supaya terkenal, itu nggak boleh, karena itu akan juga menjadi wasilah kita ria, akhirnya kita ria, bahkan bisa kita ujub, bisa kita sum'ah macam-macam sebagainya, yang akhirnya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adbin wujudaka fi adil humul, gitu maksudnya. Paham ya?